Jadi kalau menurut saya semakin lama AI itu bertahan akan semakin bagus. Dan biasanya kalau AI yang bagus itu pasti profitnya nggak banyak. Ya, profitnya nggak banyak. Jadi sekarang Anda tinggal pilih, Anda mau profit besar, tetapi tidak konsisten, artinya 3 bulan, 4 bulan MC, ataukah Anda mau profit long term, tetapi profitnya yang ya gitu. Kalau bisa Anda cek history ya, mau di duplicate trade, mau di MK5, MyFXbook yang bisa bertahan 2-3 tahun ya, memang profitnya ya gitu. Kadang di bawah 10% per bulan. Nah, kayak tadi ini yang saya bahas ini yang terjadi di broker yang barusan ya, yang barusan digrebek sama pihak kepolisian ya. Jadi kita bicarakan Evo Trade. Evo Trade itu kan yang baru digrebek, yang baru kasus ya. Nah, Evo Trade itu kan brokernya kan apa Bang? Unicorn ya? Malah saya nggak gini Om Alfa, kalau saya itu kayak ya unicorn, bener unicorn. Kalau Evo Trade itu unicorn. Ah, ini kan begini. Jadi dana ini kan ada di broker, ya. Dana ini kan ada di broker. Sedangkan Evo Trade ini kan sebagai MLM-nya, ya, sebagai MLM dan robotnya. Berarti sebenarnya yang ditangkap kan yang MLM dan robot, kan begitu. Sementara dana kan ada di broker. Nah, kenapa dana tidak bisa diambil? Logikanya kan begitu. Kalau misalnya dananya ada di broker, yang bermasalah cuma MLM dan robot, ya nggak ada masalah. Berarti kan dana kita tinggal ambil dari broker. Betul. Tapi kenyataannya nggak bisa ya, Om Alfa? Kenyataannya kan nggak bisa. Pada saat digrebek, yang digrebek ini MLM-nya. Contoh misalnya gini, misalnya ya, misalnya saya kerjasama dengan Optimus. Optimus ini sebagai perusahaan MLM. Yang punya robot adalah saya. Kemudian dana ada di broker. Berarti yang harus diantisipasi adalah jangan sampai brokernya scam. Karena risiko terbesar ada di broker. Kan seperti itu. Tetapi kalau robotnya yang jelek, berarti dari MLM-nya ini tinggal mengganti robotnya dengan orang lain. Kan seperti itu. Nah, begitu pula dengan saya. Saya sebagai pemilik robot, kalau saya tidak cocok kerjasama dengan MLM ini, bagi hasilnya kurang, ya saya tinggal cari PT yang lain. PT yang lain itu apa? Begitu, sebagai MLM itu saya tinggal cari orang yang mau kerjasama untuk membuat MLM. Begitu, untuk menjalankan bisnis jaringannya. Jadi saya sebagai robot itu adalah orang yang berada di dapur dari trading tersebut. Begitu loh. Jadi dana, sekarang begini, kalau saya scam, ini scam, dana kan tetap ada di broker. Kan logikanya begitu. Jadi misalnya robotnya scam, ya MLM-nya kan tinggal mengganti robotnya. Kalau MLM-nya yang scam, ya berarti saya tinggal ganti PT-nya. Kalau brokernya yang scam, ya tinggal ganti broker, kan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sih kalau untuk real trade itu harus scam. Karena dari salah satu komponen ini saja, ini masing-masing punya kepentingan. Broker itu kepentingannya adalah untung, ya, untung dari keuntungan, ya, keuntungan komisi dari spread dan sebagainya. Nah, MLM itu kan dari penjualan produk. Jadi produknya apakah dari biaya robot, apakah dari biaya apa, kan MLM main di sini. Sedangkan robot di sini, pemilik robot itu adalah keuntungannya dari sharing profit, ya. Entah apa itu kerjasamanya, ya. Kadang robot dan MLM ini kerjasama di ownernya orang yang sama, biasanya seperti itu, owner robot dan MLM. Nah, tapi kalau broker itu, setahu saya broker itu berdiri sendiri, ya. Tidak pernah broker itu mempunyai MLM sendiri. Mungkin ada aturannya ya. Kalau Bu Novitan saya nggak tahu ya, mungkin bisa dijelaskan. Apakah broker itu, orang dari broker itu bisa juga membuat MLM? Nah, itu mungkin ada aturannya. Tapi setahu saya, kalau broker regulasinya bagus, itu tidak bisa dia membuat perusahaan untuk membuat MLM, ya. Jadi broker itu dia sebagai broker dia tidak bisa terjun ke sini. Ya, hanya penyedia jasa aja broker untuk memfasilitasi hanya sebagai penyedia jasa. Nah, itulah yang terjadi di Evo Trade gitu loh. Evo Trade ini kan brokernya kan adalah unicorn. Nah, unicorn ini dia sebagai broker, yang bermasalah kan adalah MLM dan robotnya.
Saya nggak tahu robotnya Evo juga atau gimana ya. Pokoknya kan sama ini. Unicorn ini kan apa? Evo Trade kan MLM dan robotnya kan sama. Nah, yang bermasalah kan di sini, yang ditangkap kemarin itu kan yang di sini. Seperti itu. Nah, permasalahannya kalau ini ditangkap, berarti kan dana tetap ada di broker dong. Kenapa dana kita nggak bisa ambil? Kan logikanya begitu. Gitu loh. Ya, mungkin itu aja. Saya artinya supaya bisa mencerahkan lah, untuk bisa betul-betul membedakan yang mana money game dengan yang real trade. Ya, seperti itu. Oke. Terus dari Om Chandra nih, sorry, kalau Pak Alfa ini sebagai pemakai EA atau juga developer EA-nya ya? Kalau saya sendiri ini, saya menggunakan EA saya sendiri. Jadi kalau developer saya memanggil orang untuk coding karena saya nggak paham coding. Jadi saya memberikan algoritmanya ke orang, ya logiknya ke orang bahwa nanti buy di sini, sell di sini, ya. Begitu pula Bang J. Mungkin saya nggak tahu apa Bang J mengerti coding juga atau gimana? Sedikit tapi nggak full ya. Kalau membuat dari 0 sampai selesai saya nggak bisa. Angkat tangan. Karena tapi kan ada coder sendiri juga di Jalan Traders. Ya, itu kita menggunakan coder. Jadi kalau saya bilang, apakah saya yang membuat robot saya sendiri? Ya jelas saya nggak mau munafik. Saya memang menyuruh coder karena saya nggak mengerti coder. Saya nggak ngerti coding. Gitu loh. Coding kan itu kan menggunakan bahasa C++. Ya, itu bahasa C++ itu memang harus orang programming ya yang bisa ya. Jadi kalau saya developer ya jelas saya bukan, karena bukan saya yang buat. Tapi kalau logiknya dari saya gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, terus dari ini kalau ini Bang J lah. Nah, kalau yang saya tahu ya, Kak Oppo ya. Jadi untuk broker ya, meskipun di lokal pun ya maupun di luar itu nggak mungkin menyediakan robot ya, kecuali ya nggak tahu ya, Sunton kan sinyal rating ya, Sunton ya. Karena udah scam kita sebut merek aja. Jadi kalau untuk kalau yang saya tahu ya, saya 3 bulan di sana itu nggak sama sekali ngutik-ngutik yang di luar dari maksudnya di luar dari jalan yang benar gitu loh. Maksudnya ya saya di sana diundang sebagai edukator. Ya udah, saya mengedukasi bagaimana cara trading yang benar, bagaimana cara memahamin money management, psikologi trading dan lain-lain sebagainya yang benar, yang lurus, yang lempeng gitu. Nah, saya nggak nyikut sama sekali dan lain-lain sebagainya, meskipun saya webinar maupun seminar ya di kota-kota tertentu maupun table talk, itu saya nggak ini ya, atau apalagi saya promosi ya. Jadi memang saya murni di sana sebagai edukator ya. Kalau sepemahaman saya, dari saya kenal broker lokal sampai broker luar, broker itu nggak menyediakan ya layanan seperti penyedia sinyal atau penyedia robot gitu. Biasanya yang seperti itu biasanya para marketingnya ya. Di lokal biasanya ada marketing yang menawarkan, saya punya robot bagus nih. Nah, tapi teman-teman bisa deposit ke broker tertentu gitu. Nah, sama juga gitu loh. Kalau saya juga ada robot buat copy trade. Jadi kalau misalnya teman-teman punya logik sendiri tapi bingung cari coder ya, juga bisa melalui Jalan Traders ya, atau Om Alfa juga mungkin bisa nerima pembuatan robot. Om Alfa nerima pemesanan robot nggak? Wah, saya nggak ngerti coding, nanti nggak. Kalau misalnya ada orang nih, saya pesen robot di Om Alfa gitu, logiknya seperti ini Om Alfa. Bisa. Nanti tinggal ini lah. Kalau masalah itu kan saya kerjasama dengan Optimus juga. Jadi nanti ada kerjasama dalam waktu dekat ini. Optimus mungkin kita tunggu Pak Halim ya. Okay. Lebih bagus kayaknya kalau ada Pak Halim kayaknya. Enggak, maksudnya gini. Misal nih, coder saya sibuk nih. Bang, saya lagi sibuk nih ngerjain ini. Waduh. Ya. Tapi deadline saya
di dalam robot ini 1 minggu, terus saya minta bantuan Om Alfa di codernya buat nyelesain robot itu, kira-kira bisa nggak pesan Bisa. orang pesan bisa robot aja. Bisa. punya lah. logic terus pesan ke Om Alfa gitu, orang lain Bisa, misalnya bisa ya. Oh, oke. Bisa. Nah itu Bisa nanti lah. bisa ini ya, bisa hubungin juga Om Alfa gitu. Coder banyak kok yang hebat-hebat itu, coder banyak. Yang penting kan tinggal logiknya aja dikasih kan, logiknya bagaimana, seperti apa, mau bikin robot seperti apa bisa. Tapi yang saya bilang tadi bahwa tidak semua teknik manual itu bisa dirobotkan. Nah itu intinya sebenarnya. Tidak semua teknik manual bisa dirobotkan. Sepanjang saya trading menggunakan manual ya, selama ini belajar manual dan robot, memang ada beberapa teknik manual yang tidak bisa dirobotkan sama sekali. Oke. Terus Seperti MKL5-nya ada nggak Om Alfa? Waduh, MK5. kalau MK5 saya pribadi ada, tapi kalau ini kan Yang kita robot. berbicara apa ya? Kalau Alpha kan saya masih baru gitu loh. Jadi mungkin lebih bagus nanti sama inilah, karena kan artinya saya kan di beberapa broker ya. Cuma pada malam ini kan kita bawa Alpha. Jadi kalau kita bawa Alpha Trade ya, saya juga harus artinya Menghormati. ya, artinya saya harus Menghargai lah. profesional sama Bang J seperti itu. Gitu loh. Nah, itu nanti bisa ini ya, ada kontak atau apa yang bisa dihubungin Om Alfa. Mungkin bisa tulis di chat gitu. Atau Telegram ya. Nah, terus gimana? Karena kalau misalnya kontak kan sebenarnya kan tinggal cari aja MK5 saya kan sebenarnya tinggal. Cuma artinya kan kalau di Alpha sendiri saya masih ini belum terlalu ini karena masih baru menggunakan di Alpha kan, masih baru menggunakan broker Alpha gitu loh. Yang lebih banyak kan yang memang sudah yang tadi disebutkan Bang J seperti itu. Cuma kan ya saya juga pasti nggak mungkin saya panggil teman-teman kan untuk ini kan, karena kita kan malam ini kan berbicara Alpha gitu loh. Jadi nggak enak aja kalau misalnya ini ya nanti lebih bagus komunikasi lah gitu lah sama Bang J lah gitu. Soalnya saya malam ini lebih ke edukasi, nggak mau promosi robot saya. Gitu. Nah, Vin 888 kan hanya komunitas penyedia sistem LMM siapa? Nah, ini saya kurang paham ya. Iya, saya di dalam Semtrade pun nggak paham tentang Vin 88 jujur aja gitu. Ketemu siapanya aja nggak tahu. Tolong tanya Pak Alfa, untuk EA apakah harus sesuai peruntukannya untuk pair tertentu aja? Iya, betul. Karena setiap pair tertentu itu punya karakteristik. Setiap pair tertentu punya karakteristik, setiap pair tertentu itu ada hitungan pip-nya berapa. Jadi settingannya pasti harus beda-beda. Karena kadang misalnya contoh di GBP USD pasti berbeda dengan Euro USD. Kadang Euro USD jalan kalau kita pakai MA5 misalnya. Tapi di GBP USD pakai MA5 nggak jalan. Nah, itu kan beda-beda begitu. Itu sebagai contoh dasar aja gitu loh. Nggak cocok. Misal di backtest maupun forward test pakai MA5 di GU lebih banyak minusnya daripada yang di Euro USD. Betul, gitu. Ya itu contoh dasar lah. Tapi kalau teknis bisa belajar technical sama jalan traders, ya. Kemudian, nah ini menarik ini dari Pak Rofikul Bang. Nah, Pak Rofikul Hidayat, apakah ada jaminan bila suatu broker yang teregulasi seperti teregulasi di ASIC, broker tersebut bukan scam? Ya nggak ada jaminan, karena ada beberapa broker yang dari regulasi ASIC juga scam. Ya, kalau kita lihat kemarin ada money game, ya, saya sebut saja mereknya itu namanya WS Pro, ya, WS Pro itu money game juga. Dia itu brokernya namanya GHC Global Holding. Nah itu regulasi ASIC, ternyata dia scam juga. Jadi kalau saya sih melihat sih nggak cukup ya kalau hanya dengan regulasi ASIC, harus dilihat minimal harus ada regulasi Eropa, ya, regulasi Eropa. Karena saya lihat mungkin punishment-nya, hukumannya lebih dendanya lebih bagus di Eropa mungkin ya. Karena kalau saya lihat sih kebanyakan kan ada beberapa money game juga yang mengklaim dirinya yang kemarin di Indonesia ini mengklaim dirinya sudah regulasi ASIC ya. Sebenarnya regulasi ASIC juga sudah oke sih, tapi kalau saya sih regulasi ASIC saja tidak cukup. Seperti itu. Harus ada satu di Eropa. Ya, misalnya contoh AVA ya. AVA itu kan ASIC ada regulasinya Jerman ya, Jerman. Di Eropa Pak, Bank di of Eropa ya.
Di mana? Bank of Irlandia. Bank of Ireland. Bank of Irlandia ya. Oh. Itu kan ketat itu kalau regulasi bank langsung itu ketat. Jadi harus mengantongi banyak regulasi lah seperti itu kalau saya. Karena kalau ASIS saja tidak ada jaminan. Ya. Kemudian Mafid tuh pernah pasang EA di MT4 tiba-tiba load open abnormal atau membesar. Biasanya karena EA error atau brokernya yang nakal ya. Ini tiba-tiba load open abnormal. Oh, biasanya kalau saya sih lebih banyak brokernya nakal sih kalau untuk ini. Jadi ya hati-hatilah dengan broker yang memberikan banyak rebate ya, banyak rebate, banyak hadiah. Nah, itu biasanya kalau banyak rebate, misalnya contoh, spread-nya cuma 6, tapi rebate-nya 10. Nah, itu harus dipertanyakan. Gitu. Itu pertanyaan. Jadi terkadang itu sekarang logikanya begini. Kalau broker yang cuma untung dari spread, sementara spread-nya 6, terus dia kasih rebate-nya 10, logikanya di mana? Dia mau ambil untung dari mana? Ya, jelas dia ambil untung dari transaksi yang dicurangi. Ya, itu intinya di situ. Jadi ada banyak broker yang memberikan rebate lebih besar daripada spread-nya. Nah, itu sangat tanda tanya. Begitu. Karena dia jelas akan bermain di harga. Dan harga, kalau permainan di harga itu sangat susah untuk Anda komplain. Ya, sangat susah untuk Anda komplain. Kenapa? Karena kalau Anda komplain, alasannya singkat, yaitu market. Ya, market lagi kencang Pak, lagi apa? Ya, itu nggak bisa. Kalau kita alasan market itu jelas tidak akan ada lagi penangkisnya gitu. Kalau sudah broker sudah menyatakan bahwa itu alasan market, ya itu sudah tidak bisa dikomplain apa-apa lagi. Dan saya sering mengalami kejadian seperti itu waktu di broker-broker sebelumnya ya. Mungkin lebih bagus nanti ini ya, lihat YouTube saya aja ya tentang broker ya. Nah, pakar broker forex. Nah, tuh. Ya. Jadi nanti saya akan membahas semua broker ya, mulai dari kelebihan dan kekurangan setiap broker ya, dari sudut pandang trader. Jadi saya dari sudut pandang trader, mulai dari cara depo WD-nya, kemudian cara transaksinya, kemudian bagaimana supportnya dan sebagainya. Nah, itu akan saya bahas semua di YouTube saya. Jadi setiap broker itu akan saya bahas satu demi satu. Berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya alami dari sudut pandang trader. Oh, ada trader yang suka WD cepat, yang 5 menit. Nah, itu ada brokernya. Oh, ada trader yang suka WD misalnya suka scalping. Nah, itu juga ada gitu loh. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Nah, itu akan saya bahas karena tidak ada satupun broker yang sempurna menurut saya. Semua broker pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Terus MKL 5 Optimus. Nah, ini yang bisa menjawab hanya Pak Halim ya. Jujur saya belum mendalamin gitu tentang Optimus gitu loh. Nah, kemarin juga banyak tuh yang tanya-tanya juga tentang Optimus gitu. Terus jadi nunggu berapa lama untuk ikut? Jadi nunggu berapa lama MKL5 untuk bisa ikut copy trade yang valid? Nah, biasanya bisa dianggap bahwa histori MKL5 berapa lama sih rata-rata gitu loh. Untuk kita bisa mendeskripsikan bahwa itu EA yang bagus untuk diikutin gitu, untuk di-follow gitu. Kalau saya sih 1 tahun. Kalau saya minimal 1 tahun. Kenapa? Karena 1 tahun itu sudah melewati 12 kali non-farm payroll. Ya, non-farm payroll kan 1 kali dalam sebulan. Nah, 1 tahun itu dia sudah melewati 12 kali non-farm payroll. Dan biasanya dalam 1 tahun itu kadang ada satu gejolak yang memang betul-betul artinya gejolak pasar yang memang ya fluktuasi. Contoh misalnya Maret. Ya, misalnya kemarin 2020, kita bicara 2020 ya, ada Maret 2020 yang pas COVID. Nah, itu kan semua harga gila-gilaan, yang sampai harga oil itu 0. Ya, dan saya kebetulan MC di situ, harga oil 0. Ya, bahkan sampai minus. Karena ketahanan saya itu harga oil 0. Nah, itu kan tidak ada yang sangka seperti itu. Jadi, kalau menurut saya semakin lama EA itu bertahan akan semakin bagus. Dan biasanya kalau EA yang bagus itu pasti profitnya nggak banyak. Ya, profitnya nggak banyak. Jadi sekarang Anda tinggal pilih, Anda mau profit besar, tetapi tidak konsisten, artinya 3 bulan, 4 bulan MC, ataukah Anda mau profit long term, tetapi profitnya yang ya gitu. Kalau bisa Anda cek history ya, mau di duplicate trade, mau di MK5, MyFXbook yang bisa bertahan 2-3 tahun ya, memang profitnya ya gitu. Kadang di bawah 10% per bulan. Nah, seperti itu. Ya, dan kalau misalnya memang ada beberapa gejolak-gejolak ya, kalau kita mereview dari
gejolak-gejolak sebelumnya, semakin lama AI itu bertahan, apalagi kalau backtestnya bisa bertahan sampai 10 tahun, itu akan semakin bagus. Kenapa? Karena selama 10 tahun ini ada banyak sekali kejadian. Contoh misalnya Brexit. Brexit waktu tahun 2016. Nah, itu kan GBP USD kan terjun sampai berapa puluh ribu pip, ya, berapa ribu pip. Kemudian Swiss franc. Nah, Swiss franc tahun 2015. Ya, ada banyak lagi. Kemudian ada Pilpres. Nah, Pilpres itu kan tiap 4 tahun sekali. Nah, itu kan mengakibatkan banyak gejolak pasar, apalagi COVID kemarin. COVID kan Corona Maret 2020. Nah, itu juga gejolak. Jadi, ya kita harus menunggu, karena setiap tahun kadang ada gejolak-gejolak seperti itu ya, kita tidak bisa sangka-sangka. Jadi kalau menurut saya sih, semakin lama semakin bagus. Tapi kalau saya patokannya sih minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Begitu. Tapi kalau misalnya mau cepat, mungkin lihat 6 bulan sudah ini ya nggak apa-apa. Itu kan pertimbangan dari teman-teman semua. Ya, seperti itu. Oke? Oke. Ini dari Kak Oppo, Money Game kok bisa digunakan di broker yang regulasi? Apa chartnya bisa diatur-atur meskipun broker regulasi? Oke. Saya jawab dari Pak Delvin dulu ya. Oke. Pak Delvin itu regulasi Eropa seperti Eropa. Inggris itu FCA, ya. Inggris itu FCA. Kemudian FCA itu, ya, bisa kita lihat bisa di Google ya. FCA itu Financial Conduct Authority, ya. Ya. Kemudian Inggris FCA yang bagus ya. Kemudian Cyprus, ya. Cyprus itu SISEC, ya. SISEC itu juga regulasi Eropa. Kemudian yang bisa dipakai di AFA juga Bank of Irlandia. Nah, itu juga bagus karena langsung dari bank. Ada Kemudian BFI. Kemudian regulasi Swiss, ya, regulasi Swiss. Ya, itu juga oke. Regulasi Jerman itu BaFin. Nah, itu juga bagus, ya. Jadi banyak sih kalau regulasi Eropa yang bagus banyak. Nah, tinggal dicek aja dari brokernya sendiri kan bisa regulasi apa ya. Kalau nggak salah AFA ada BaFin-nya juga ya. BFI ya ada. British Virgin BaFin yang Jerman ya. Nah, itu nanti kita tanya Bu Novita lah ya. Kalau regulasi yang Jerman. Oke, Money Game kok bisa digunakan di broker yang regulasi? Apa chartnya bisa diatur-atur meskipun broker regulasi? Pertanyaan sekarang gini, di broker regulasinya apa dulu? Regulasinya apa dulu yang Oppo ini? Ya. Regulasinya apa dulu? Kalau regulasinya memang ini benar ya di broker pada umumnya, pertanyaannya sekarang saya tanya lagi, apakah hasilnya sama dengan di brokernya dia? Nah, itu dulu yang paling utama. Kalau memang dia bisa digunakan di broker regulasi, apakah hasilnya akan sama dengan broker aslinya dia? Nah, itu dia. Kalau hasilnya sama, ya berarti bagus. Berarti itu bisa dikatakan fix, bukan money game. Begitu. Karena hasilnya akan sama. Contoh misalnya saya sendiri menggunakan di 10 broker. Nah, 10 broker itu hasilnya tidak jauh beda. Gitu loh. Tidak jauh berbeda dengan antara broker satu dengan broker yang lain. Jadi, berarti saya real trading dan memang saya menggunakan memang di broker yang memang sudah lazim yang memang orang gunakan. Ya, seperti itu. Mungkin terjawab ya yang Oppo ya. Spread yang dilebar-lebarin, maksudnya spread. Oh, ini spread 6 rebate 10 ya, iya. Artinya kalau di broker-broker tertentu kadang spreadnya cuma 6, misalnya Euro USD 6, tetapi rebate-nya itu dikasih $10. Nah, pertanyaannya kan dari mana dapat rebate-nya kasih 10 sedangkan spread-nya cuma 6. Nah, itu maksudnya, Pak. Nah, ini kalau AFA untung dari spread, apakah swap gak ya Bang gitu? Nah, kalau spread jelas, apalagi kalau biasa broker-broker STP itu berarti yang lempar ke market ya. Kalau broker STP itu jelas untung dari spread, ya, jelas dia untung dari spread. Makanya harus dilihat, misalnya spreadnya berapa, yang dia bagi rebate berapa. Kan AFA misalnya kalau kita bicara Euro USD 13 mungkin spreadnya 4 atau 5, ya nggak ada masalah. Tapi kalau spreadnya Euro USD di AFA 13, kemudian dia dapat rebate 20, ya itu yang harus dipertanyakan. Karena spreadnya $13, tetapi dia bagi rebate $20, ya nggak masuk akal. Gitu loh. Nah, kalau swap biasanya ini ya, sama liquidity providernya, kayak bank-bank besar itu kan dia ngasih bunga biasanya. Biasanya, gitu. Iya, biasanya broker juga untung dari situ, betul.
Broker Swap juga bisa juga. untung dari swap. Iya, betul. Jadi ngambil sebagian berapa persennya dari dia ngelempar ke LP-nya gitu. Betul. Kalau lagi Alasan news market atau LP? bukan apa ini? Kalau lagi news nggak bisa di close saat floating profit. Waktu balik arah baru. Nah, ini di broker mana ini Pak Ihromi? Di Ava kayaknya enggak deh. Di Ava nggak gitu ya, Bang J ya? Enggak, bisa di close kapan aja. Mau kurang dari 1 menit juga bisa, Pak. Ya, itu hati-hati dengan broker yang begitu. Artinya membatasi masalah close ya. Ada broker yang minimal 1 menit, berapa detik gitu loh. Minimal berapa poin. Nah, itu hati-hati. Menurut saya itu hati-hati karena disitulah dia bermain gitu loh. Kalau lagi news nggak bisa di close saat floatnya. Ini berarti bukan di Ava ya, yang Pak Iromi sampaikan ya. Oke. Pak Opo maksudnya apa ini? Alasan market atau LP maksudnya gimana Pak? Mungkin bisa di ini? Pak Opo ini channel YouTube-nya apa ya? Tinggal cari aja Pakar Broker Forex. Masih baru. Saya baru buat kemarin. Masih baru. Nanti tinggal saya upload semua. Sudah ada beberapa broker yang saya review. Jadi tinggal cek aja lah. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke. Kok robot-robot MLM sekarang juga banyak yang ada MK5-nya ya? Oh iya, jelas. Itu begini. MK5 itu dia hanya membaca data dari broker. MK5 hanya membaca data dari broker. Jadi apa yang ditampilkan di history MT4 kita, nah itu yang MK5 baca. Seperti itu. Jadi walaupun dia robot-robot MLM yang memang Ponzi, ya tetap bisa dibuat MK5-nya. Seperti itu. Termasuk Sunton sendiri kalau kita mau buat MK5-nya bisa. Nah, makanya saya bilang yang utama sebenarnya bukan dari MK5, tetapi dari brokernya. Ya, intinya tadi situ yang seperti yang saya jelaskan di sini ya, tadi ya. Nah, ini. Di sini bukan masalah MK5, tetapi ya ini, apakah 3 komponen ini dia saling berhubungan atau orang yang sama? Intinya di situ. Kalau orang yang sama, ya berarti jelas Ponzi. Brokernya sama, MLM-nya sama. Broker dan MLM-nya adalah pemilik yang sama, ya berarti jelas Ponzi. Itu jelas Ponzi. Contoh EvoTrade. EvoTrade itu kan dia pakai unicorn. Ini brokernya adalah unicorn. Sedangkan MLM-nya ini EvoTrade. Nah, permasalahannya kalau EvoTrade-nya ini digrebek, kenapa dana di broker tidak bisa diambil? Intinya kan di situ. Begitulah. Ya, mungkin terjawab ya. Yang siapa? Yang Pak Oppo ya? Oppo, iya, Oppo. Iya. WS Pro itu nama MLM-nya, Pak. Nama perusahaannya. Ya, kalau mungkin pernah dengar itu Money Game juga, ya. Dia katanya asik, yang asik itu adalah Global Holding. GHC namanya. Nggak tahu sampai sekarang masih terdaftar nggak, saya udah nggak pernah cek sih. Gitu. Pak Alfa sekitar berapa per bulan ya? Saya sekitar 5% Pak per bulan. 3-5% Pak per bulan. Jadi target itu per tahun 50%. Setahun 50% Pak. Oke, dari Om Iromi nih, soalnya trading di beberapa broker seperti itu. Terkait mungkin ini ya Om Iromi, yang setiap kita close itu record ya. Ada terjadi record. Nah, itu biasanya record itu terjadi ketika memang pergerakan market itu fluktuasinya sangat tinggi. Nah, kalau saya coba sendiri kayak tadi pas ada news barusan, nggak tahu ya ada news apa enggak, marketnya lagi kenceng banget. Nah, itu saya open posisi sambil ngisi webinar. Nah, itu di Ava itu nggak ada record ya, nggak ada record. Jadi langsung instant market gitu. Biaya swap, Pak Delvin, biaya swap nggak ada yang pasti kan? Iya betul, nggak ada yang pasti. Itu berubah dari suku bunga bank. Iya, Pak Indra, terima kasih ilmu dan wawasannya. Oke, iya makasih Pak Indra. Ya, kalau broker alasan katanya karena market atau karena LP? Oh market Pak, lebih banyak market. Katanya market volatil dan sebagainya sehingga harganya bisa jauh begitu. Ya, atau kadang harganya kita tidak bisa close atau bagaimana karena liquidity. Alasannya begitulah dari broker. Makanya dia banyak bermain di situ. Maksudnya di AvaTrade seperti itu bukan?
Oh, yang Pak Iromi tadi nih. Pak Iromi Hmm. tadi lagi news nggak bisa di close. Nah, itu nggak tahu saya. Record Saya kan biasanya pakai kan robot kalau record. dia. Nah, robot Di pun Ahmad kalau kena gimana? record, nggak ada record. Nggak ada record ya Di setahu apa? saya. Nah, Nggak itu ada Bu record. Novita yang tahu ya. Kalau masalah itu Bu Novita lah yang jelaskan ya. Nah, biasanya Record, sih kalau record hampir nggak pernah ya Pak ya. yang saya Dibandingkan dengan yang ya. Oke, kemudian channel YouTube-nya apa tadi Pak Alfa? ya udah saya broker sampaikan forex. tadi. Soalnya trading di beberapa broker seperti itu. Ya, makanya harus lihat dari brokernya Pak Iromi. Ya, harus lihat dari brokernya Pak. Kalau makanya saya bilang kalau broker yang memberikan banyak hadiah, nah itu wajib dipertanyakan. Begitu. Jadi biasanya broker yang memberikan banyak hadiah, nah, dia itu lebih banyak curangnya. Dia lebih banyak curangnya dibandingkan dengan broker yang tidak pernah memberikan hadiah. Contoh misalnya, saya menggunakan broker-broker yang tadi seperti disebutkan Bang Jering, satu itu nggak pernah ada hadiahnya. Tapi kalau curang, bisa dikatakan sangat-sangat minim kecurangan. Jadi, saya lebih suka mencari broker yang tidak ada hadiahnya. Gitu loh. Yang penting transaksi saya lancar, dana saya aman, nah itu jauh lebih penting dibandingkan dengan hadiah-hadiah. Cuma ya kita nggak tahu lah, mungkin lebih banyak orang yang suka hadiah, apalagi kan mungkin netizen kalau dikasih hadiah handphone, hadiah apa ya lebih senang seperti itu. Ya masing-masing orang lah begitu. Ya. Nah, dari Pak Edi nih, Bang mau tanya kenapa EA single shoot performa lebih jelek dibanding EA yang lain? Single shoot. Tunggu dulu bentar, Pak Oppo ini. Jadi MK5 bukan jadi patokan utama juga dong ya? Ya, jelas bukan jadi patokan utama kalau kita mau melihat money game. Untuk melihat money game, yang kita lihat adalah brokernya. Ya. Yang utama, patokan utama untuk melihat money game dengan real trading adalah brokernya, bukan MK5. Oke. Kemudian Pak Edi, Bang mau tanya kenapa EA single shoot performa lebih jelek Nah itu saya nggak tahu itu. Saya sudah meriset EA single shoot itu ada sekitar 1 tahun dan sudah habis juga puluhan juta ya. Dan makanya saya mencoba banyak broker ya. Ada banyak faktor sih. Ada banyak faktor yang faktor-faktor teknis ya. Makanya saya kurang inilah kalau dengan EA single ya. Nggak tahu kenapa, mungkin apakah memang belum menemukan atau gimana, karena saya lihat juga melihat data di MK5, MyFXBook, Solo Trade, Dupli Trade, FX Blue itu rata-rata MK5 rata-rata marti semua atau averaging. Ya nggak tahu kenapa. Apakah memang mungkin nggak ada atau nggak mau dikasih, nggak tahu lah. Karena kalau single shoot kan pasti orang suka sebenarnya. Tapi nggak tahu lah pertimbangannya apa sampai orang nggak ada di ini kan. Justru kalau sinyal saya bagus, single shoot saya bagus ya, pasti saya lebih senang untuk di copy. Kan begitu. Lebih banyak orang copy, pasti saya lebih senang. Lebih banyak duitnya kan. Ya nggak tahu lah pertimbangannya apa ini. Mungkin saya belum menemukan aja. Oke, gitu. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Sedikit saya tambahkan tentang single shoot ya. Karena kan market ini dinamis teman-teman. Nah, EA ini dibuat itu berdasarkan dari indikator kalau single shoot ya, kebanyakan ya. Maupun indikator support resisten, maupun indikator dari moving average, dan lain-lainnya gitu loh. Nah, sedangkan market ini dinamis gitu loh. Market ini dinamis. Market itu berubah, nggak memandang bahwa indikatormu itu 100% profitable. Jadi nggak memandang di situ karena ya market itu dinamis. Bisa berubah strukturnya atau psikologi marketnya itu kapan aja gitu loh. Bisa jadi kalau kita terus-terus memakai indikator tertentu, misal kayak moving average, di dalam bulan-bulan tertentu itu kadang nggak ini ya, nggak profitable gitu loh. Jadi ya kunci utama kita memahamin sesuatu indikator atau teknik trading tersebut. Nah biasanya yang paling utama selain teknik trading tersebut yaitu dari money managementnya gitu. Nah, apakah EA yang mempunyai indikator tertentu itu bisa diterapkan bisa dipakai dalam sisi money management? Ya bisa gitu loh. Saya buat EA single shoot ada ya di MK5 saya juga. Itu lagi saya forward test. Jadi
performanya dari bulan November sampai saat ini itu masih minus $200 dari modal sekitar 6 ribuan. Jadi nggak ada untungnya, rugi bayar VPS doang. Jadi sangat susah sekali gitu loh, karena diterapkan dari sisi money management ketika dia floating atau lagi minus itu, misal saya cut loss all itu di ketika dia minus 10% atau pasang SLTP. Nah, itu sangat berbeda. Teman-teman bisa main ke channel Telegram saya, Jalan Traders ya, @JalanTraders, teman-teman bisa cek di sana. Itu single shoot. Sinyal berdasarkan single shoot. Nah, itu memang dari sisi rata-rata ya, kadang hari ini ada minus, kadang plus ya. Jadi sama halnya seperti itu. Dan bulan Februari saya mau coba untuk bikin EA-nya gitu loh. Gitu. Oke, lanjut Pak Oppo ini. Om, jadi broker GHC meskipun asik tapi bisa digunakan oleh money game seperti WS Pro. Jadi chartnya bagaimana itu ya? Jelas. Dia chartnya kalau money game ya jelas bermain ya. Dia pasti atur chartnya sendiri. Ya, bukti nyata kan kayak Samtrade. Samtrade itu dapat Australia nggak sih Bang J? Ada regulasi asiknya nggak? Bang J-nya lagi sibuk kayaknya. Ada. Nah, Bang Samtrade itu kan regulasi asik juga, tapi buktinya kan apa sekarang? Ya itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya regulasi asik untuk saat ini ya, regulasi asik itu kurang, ya. Kecuali memang dia ada mengantongi satu regulasi Eropa, ya minimal satu asik dan satu Eropa. Karena Eropa setahu saya dendanya lebih besar kalau dia melakukan pelanggaran, ya seperti itu. Apalagi kalau dia mengantongi FCA ya, Inggris. Nah, Inggris kan bisa dikatakan nomor 2 ya, nomor 2 untuk perdagangan ya, perdagangan nomor 2 ya, seperti itu. Oke, sudah tadi Pak Iromi sudah. Misal seperti bonus 30% deposit seperti hadiah misal. Ya, betul. Kalau dia seperti itu pasti ada sesuatu. Kadang itu dicurangi atau gimana ya, Pak Oppo. Misal seperti 30% ya. Oke, makasih juga Pak Iromi. Oke, makasih Pak Edi ya, auto subscribe. Ya Bang, saya trading manual kebiasaan pakai single sheet, sering kena SL, jadi harus rubah strateginya. Nah, ini kalau ini lebih ke teknikal ya. Nanti bisa belajar dari Jalan Traders ya. Ya, teknikal ini lebih belajar dari Jalan Traders lah untuk teknikalnya ya. Karena saya nggak bisa menjelaskan teknikal. Oke. Padahal chart bisa di GHC. Ya betul. Saya nggak tahu ini. Makanya Pak Oppo ini GHC ini betul. Dia sudah regulasi asik tapi chart bisa diatur ya. Contohnya aja Samtrade. Ya. Ya, kita nggak usah bicara GHC, Samtrade aja ya sekarang kan. Apalagi kan mantannya kan ada di sini kan. Ya, Samtrade regulasi asik tapi chartnya gimana? Apakah bisa diatur ya? Saya sendiri sudah pernah trading real di Samtrade dan ya sudahlah. Saya nggak usah ngomong karena bisa dilihat sendiri kan sekarang seperti apa Samtrade-nya, ya. Kalau robot kripto, apakah beda dengan robot forex? Iya, jelas beda. Karena kripto kan berarti tradingnya kripto. Kalau robot forex berarti tradingnya mata uang kan? Seperti itu. Mungkin dulu yang dimaksud kripto yang di Binance mungkin. Ya. Kalau robot. Itu nggak tahu itu. Apakah di Binance atau gimana? Kalau di Binance beda lagi. Ya, iya. Ya, itu saya nggak mendalami di situ ya, karena saya nggak pernah main kripto. Mungkin lebih bagus pakar kripto lah yang menjelaskan ya kalau untuk Binance ya. Bang Jay mungkin pernah main di Binance? Manual pernah di Indodax sama Binance. Kalau untuk di EA kan dia butuh script dulu juga. Kalau ada bonus besar begitu juga. Ini benar. Iya. Mungkin masih ada pertanyaan. Ini Pak Halim belum muncul ya? Lagi nyetir tadi saya telepon. Sedang katanya suruh tunggu. Bentar lagi dia masuk. Oh ya udah, mantap lah, kita tunggulah. Masih ada pertanyaan mungkin? Sambil tunggu Pak Halim lah lebih bagus ya. Sambil nunggu Pak Halim. Mau tanya tentang Optimus lebih enak lah, karena saya terus terang di Ava juga robotnya masih baru, jadi saya nggak ini juga kan. Ya gitulah. Mungkin yang lain lah yang kita tanya-tanya tentang money game, kita diskusi di sini santai aja.
Money Game kah, robot forex atau bagaimana ya. Oke, sambil nunggu Pak Alim, kita giveaway ya teman-teman ya. Giveaway, oke Pak. Oke. Om Alfa mungkin mau ini apa ngasih kuis gitu ke peserta gitu. Nah nanti hadiahnya merchandise eksklusif ya dari Avatrade. Itu kan ada tuh merchandise-nya di belakangnya Om Alfa. Enak nggak sih kaosnya pakainya? Om Alfa. Mantap, enak. Cuma kan saya harus formal hari ini kan karena mau Ya. materi. Oke, Kalau mungkin udah saya pakai juga. Mungkin Om Alfa mau ngasih kuis ke teman-teman, pertanyaan mungkin dari materi yang Om Alfa berikan tadi. Jadi yang teman-teman yang paling cepat dan tepat jawabannya itu yang pemenangnya ya untuk satu buah merchandise dari Jalan Traders X. Bang J aja lah, saya nggak tahu yang begitu. Untuk Avatrade bisa pakai bank lokal, depo sama WD-nya bisa ya, pakai internet banking ya, sama wire transfer. Kalau teman-teman nggak punya internet banking atau token kayak semacam Klik BCA itu bisa pakai wire transfer. Oke, jadi saya wakilin ya Om Alfa ya. Dupli trade itu semacam copy trade Pak Herman. Dupli trade itu kayak copy trade. Jadi kayak macam CT. Mungkin dupli trade mungkin Bu Novita bisa jelaskan ya. Dupli trade itu. Ya, boleh. Jadi dupli trade ini semacam copy trade, betul, seperti Zulu. Tapi dia lebih eksklusif karena hanya 12 broker yang boleh ada di dupli trade. Dan kebanyakan broker-broker yang kelas atas ya Pak ya. Ada Pepperstone juga di sana juga. Dan untuk dupli trade ini minimum deposit adalah di $2.500. Jadi jadi strateginya dia di sana ada sekitar kurang dari 15 strategi. Jadi nanti strategi ini akan dipilih oleh tim dupli trade itu sendiri. Apakah mereka layak untuk ada di dupli trade atau tidak? Tapi kalau saran saya, semua klien yang pakai dupli trade kebanyakan loss sih Pak. jadi saya nggak menyarankan untuk pakai dupli trade, jujur aja. Karena dia pure AA. Sama sekali nggak ada manualnya. Oh, Dan dupli kita trade kan harus pakai EA ya? Dupli trade enggak, karena dia semuanya automatic trading Pak. Yang dia ada di dupli trade itu, semua strateginya itu automatic. Dan mungkin kalau pakai dupli trade terkadang di beberapa strategi itu bisa ada terkena slippage. Karena yaitu dia si penyedia copy trade ini dia trading bukan di Avatrade, dia trading di broker lain, tapi di mirroring ke tempatnya Avatrade. Nah, terjadilah yang namanya slippage. Harusnya mungkin di statementnya dupli trade adalah profit, tapi di Avatrade itu loss. Karena ya memang loss, karena di MT4 memang loss, di MT4 si Avatrade memang loss. Sedangkan statementnya dupli trade itu sesuai dengan server yang dia pakai di 12 broker ini Pak. Karena setiap broker kan mempunyai semacam server yang berbeda-beda. Bisa jadi kalau teman-teman follow pilotnya yang dari misalnya nih yang dipakai pilot tersebut dari broker Avatrade, bisa jadi yang di broker Avatrade profit, di broker lain yang bekerja sama dengan dupli trade itu malah minus. Biasanya itu terkait dari sisi spread sama komisi ya gitu.
Terus juga swap Soalnya, itu. dan satu lagi di duplicate ini, kalau memakai layanan duplicate ada markup 1,5 pips. Ini yang menyebabkan adanya slippage. Oh, di markup Pakai dulu IE. ya? Ya, pakai IE, spreadnya dilebarkan. Ya, Pak Alfa mungkin udah tahu, Pak J juga udah tahu kan. agak risky. Nah, itu. Oke. Terus kaitannya CT dan MAM dan PAM apa ya gitu? Ini khusus harus bahas satu pertemuan ya. Iya. Kalau mau bahas singkat, waduh, nggak habis ini. Harus satu webinar lagi khusus bahas itu. Ini aja udah 2 jam nih. ini nih. Soalnya Oke. mendetail itu Pak. MAM dan PAM itu CT, MAM dan PAM itu detail banget. Itu kalau saya jelaskan lewat kata-kata, pasti Bapak jadinya bingung. Kalau saya jelaskan Tanya lagi. satu katanya, jadinya bingung. Ya, itu harus satu webinar, betul. Oke. Duplicate kok bisa beda hasil? Kenapa ya? Beda dengan brokernya, mumpung. Oh, duplicate bisa beda hasil ya karena data tick broker, tiap broker kan data ticknya beda-beda. Kadang misalnya Euro USD kita bicara mungkin berbeda antara misalnya AVA dengan IC Market atau AVA dengan misalnya FBS atau apa kan beda-beda. Jadi makanya bisa beda hasil seperti itu. Ya itu wajar aja sih. Artinya di beda broker kan bisa beda data tick juga. Kadang di beda broker kalau kita bicara robot, oh di broker AVA misalnya sudah konfirmasi nih RSI-nya misalnya 10. Nah tapi di FBS misalnya masih 20 atau masih 15. Nah, itu kan beda data tick. Jadi bisa berbeda lagi hasilnya. Terutama dari sisi jam open market itu biasanya yang membedakan juga. Betul. Jam open market itu bisa membedakan dari sisi candlestick-nya juga. Jadi saya juga jalan di 10 broker itu drawdown-nya beda-beda semua, Pak. Jadi drawdown beda-beda semua, hasil juga beda-beda semua. Jadi padahal robotnya sama persis. Settingannya sama. Settingan sama persis, robot sama persis, tapi kenapa satu minusnya lebih besar, drawdown-nya lebih besar, satu drawdown-nya lebih kecil. Satu profitnya lebih besar, satu profitnya lebih kecil ya karena itu faktor itu. Begitu. Ya kalau drawdown saya banyak sih karena ada beberapa robot ya yang agresif juga. Drawdown kalau tergantung dari Bapak sendiri mau pilih profit berapa. Ya kalau mau profit 20% per bulan ya drawdown pasti bisa di atas 60 seperti itu. Karena saya kan marti, ya. Saya kan marti, jadi biasanya drawdown dengan profit itu biasanya kali 3 dari ini. Jadi kalau misalnya Bapak mau cari profit 10%, ya biasa drawdown-nya di angka 30%. Seperti itu. Tapi yang kita lihat sebenarnya drawdown itu kan jangan lihat drawdown-nya saja, karena drawdown itu kan bukan hal yang terjadi setiap hari. Begitu. Drawdown kan kadang orang lihat, oh drawdown ini drawdown-nya besar, padahal drawdown-nya itu kadang cuma 1 hari aja yang terjadi begitu. Yang lainnya masih aman-aman ya. Kadang orang menilai dari situ juga. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah drawdown dengan berapa profit tahunannya. Ya, seperti itu. Gitu loh. Oke, masih ada lagi? Pak Halim belum masuk ya? Belum nih. Oke, saya kasih quiz ya dari materinya Om Alfa tadi ya. Iya Bang J aja lah, saya nggak paham mungkin. Nah, sebutkan 3 jenis robot trading. Tadi Om Alfa nyebutkan ada 4 ya. 3 jenisnya apa? Averaging, single shot, martingale. Ini Pak, di chat Pak. Di chat Pak. Pak Indra ini. Saya kan tadi bilang di chat Pak. Averaging. Iya. Oh ini Pak Indra, martingale, single shoot, leverage, salah ya. Martingale, averaging, single shoot. Pak Agus ya ini ya. Single shoot, martingale, averaging. Oke. Pak Agus ya, yang tepat ya. Ya.
Oke, Pak Agus ya. Pak nanti bisa dikonfirm Pak hadiahnya ke adminnya Jalan Traders ya. Oh iya Pak. Oke, nomornya itu silakan di screenshot atau di save ya. Tuh. Siap. Itu Marty Angle, lol. Angle malaikat. Mungkin yang dimaksud ya Marty Angle itu. Tuh. Oke, lanjut giveaway Oke. lagi. Giveaway lagi satu buah voucher dari Mavic Helper ya, aplikasi. Kebetulan saya ada di dalamnya juga di Mavic Helper. Mavic Helper ini aplikasi membantu ya teman-teman untuk menganalisa market. Jadi di dalamnya itu ada currency strength meter ya, ada kekuatan dari buyer sama seller ya. Terus ada kalender ekonomi juga ya, terus ada market trend ya, terus ada SNR area yang baru tambahin, terus ada pivot system bagi teman-teman yang sering pakai pivot point ya, di situ itu ada ya sebagai pivot point itu biasanya diambil dari satu hari sebelumnya yang dijadikan area support dan resisten gitu. Terus ada commitment of trader ya, COT ya. Terus ada weekend strong, terus ada bagi teman-teman yang nggak tahu jam-jam market ya, ada market session misal jam 6 pagi pas buka market Indonesia ini sampai jam berapa sih untuk sesi Asia atau sesi Sydney gitu ya, sesi Australianya gitu. Terus sesi New Yorknya jam berapa, terus sesi Jermannya di jam berapa, sesi Eropanya. Nah itu ya. Jadi teman-teman karena memang di setiap musim itu berbeda ya teman-teman ya jamnya gitu. Biasanya buka lebih awal, biasanya buka lebih lama gitu. Terus juga ada yang namanya membership ya. Karena memang sebelumnya memang Mavic Helper ini aplikasi 100% benar-benar gratis karena kita memang butuh untuk ngebiayain server ya, ngebiayain teman-teman yang di coding ya, buat biar Mavic Helper ini lebih bagus dan lebih berkembang lagi. Nah itu kita ada biaya-biaya perawatan, makanya kita carinya ya dari sisi kadang gandeng sama broker ya, terus sama jualan signal gitu. Oke. Nah, lebih efektif SNR dari chart atau pivot? Nah, kalau saya sih lebih seneng di chart ya, karena benar-benar real market ya. Gitu. Tadi waktu bicara di awal Bang Ja ada sebut indikator nggak repen, itu maksudnya apa ya Bang? Belum paham soalnya. Nah, repen sama nggak repen itu terkait di ini ya, MetaTrader 4 sama MetaTrader 5 ya. Di MetaTrader 4 itu kalau MA itu berdasarkan gini teman-teman. Kalau candlenya itu gerak ya, 2 atau 3 candle gerak itu MA-nya ikutan melengkung gitu loh, repen gitu loh. Sama seperti di kayak teman-teman sering pakai stokastik. Memang kalau dicek di sekarang ya nggak repen, tapi kalau dicek dengan detail itu repen. Kadang kalau marketnya fluktuasinya kenceng ya, itu biasanya repen berubah. Nah, indikatornya itu berubah arah gitu. Nah, kalau di MT5 itu yang saya tahu itu nggak repen. Jadi setiap satu candle tek ya udah dia MA-nya netep di situ moving average-nya gitu. Oke. Nah, memang dari situ ya. Tadi saya sambung dari Mavic Helper, saya infokan untuk bulan ini ya. Bulan Januari ini win rate-nya 76% dengan perolehan 1.300 pip ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah, Wih, ini mantap. ya 1.300 pip. Untuk hari ini TP4 ya, ambil posisi buy sama seperti sinyal saya di Telegram ya. Karena memang dari sisi indikator ya, kalau untuk di gold itu memang nge-buy ya indikator ya. Apalagi MA ya.
kalau udah kena market seperti itu biasanya MA itu kalau market trending khususnya MA itu sangat bagus ya digunakan gitu. Nah kalau market sideways ya jangan berharap sama MA lah gitu. Moving average ya maksudnya bagi teman-teman yang kurang paham terkait indikator MA itu moving average. Oke, jadi hari ini TP4 ya nge-buy tadi. Nah, lumayan. Jadi ini kalau teman-teman mau beli nilainya $22 per bulan, bisa pakai DEP, bayarnya pakai OVO atau pakai bank lokal ya, BCA transfer langsung. Oke, saya akan ini ya ngasih kuis ke teman-teman. Nah, kuisnya apa? Yang paling cepat, yang paling tepat, sekali lagi yang di chat ya, di kolom komentar ya, di chat. Nah, itu jawabnya di situ. Itu yang menang ya, sebagai pemenang ya. Nah, sebutkan 3 menu tadi ya dari MFX Helper. Tiga menu. Apa jangan-jangan download dulu ini? Apa itu tadi? 3 menu ya? 3 menu yang ada. Kalender, sinyal pivot. Oke, ada lagi. Om Rofiqul Hidayat pernah ya Om ya dapat hadiah. Apa Pak nama aplikasinya MyFX Helper ya? Terinspirasi dari MFX Book namanya. Broker MLM robot. Nah, oke. Jadi ya udah ya, Om Rofiqul Hidayat ya. Om Rofiqul Hidayat nanti konfirmasi ke ini ya, Om, ke supportnya Jalan Traders. Siap Bang. Oke. 81288663 ya. Oke, siap. Jadi nanti Om Rofiqul dapat ini ya, merchandise sinyal dari MFX Helper. Belum ya? Sama tadi Pak Agus ya. Agus dapat merchandise, besok merchandise-nya saya akan kirim ya. Hari Kamis besok. Iya Bang J, tolong tanya, ini kan saya pakai laptop. Iya. Nah, saya WA ke ini ya, di ini apa trade ya? Ani apa di mana? WA. Di WA-nya Bang J ya. Ini ya, Pak Samuel Agus Tanjoyo ya. Iya. Oke, iya. Oke, masuk. Siap. Ya, terima kasih Bang. Siap. Om J, langganan MFX Helper apa ada tutorial pakai app-nya gitu? Ada ya tutorialnya, ada di YouTube ya. YouTube MFX Helper. Teman-teman searching aja tutorialnya. Pakai app-nya bagaimana? Terus ada juga komunitasnya. Ada dari internasional itu sekitar kurang lebih 3.000 atau 4.000 member ya. Terus di Indonesia ada kurang lebih 6.000 ya. Di Indonesia ada 3.956. Di yang internasionalnya itu ada 5.900 member ya. Dua pakai Bank Jago bisa. Pakai Bank Jago bisa ya. Enak ya pakai Bank Jago, transfer ke bank lain itu bisa ya. Kalau pakai langsung beli via App Store maupun Google Play Store itu charge-nya lebih gede teman-teman, $25. Itu mending pakai Bank Jago transfer ke BCA sih. Itu BCA-nya Pak Ervin. Barusan dapat review dari EA saya. Wah, bagus juga. 3 minggu 18%.
4 minggu atau sebulan 20% bagus juga. Bagus lah. Oke, mungkin EA-nya Bang J apa nih? Ada ya. Ada MKL5-nya, teman-teman bisa ini ya. Cek di linkit/.id/jalantraders. Di situ teman-teman bisa ini ya. Bisa cek MKL5-nya juga di sana. Cuma memang nggak seprofesional Om Alpha ya. Karena memang masih bulan November ya. Saya runningkan EA-nya itu bulan November sih. Ketika saya masih di broker sebelah gitu. Om Alpha ke mute Om Alpha. Iya. Gitu. Enggak lah. Bang J udah lama kan lebih duluan trading dari saya. Sama, kita kan 2014 Om Alpha. 2014 juga ya? 2014. Oh iya, sama berarti. 2014. Berarti belum dapat kasusnya ini ya, Liberty ya, belum ya? Belum. Dan nggak ngikutin sih, lebih fokus ke trading sendiri. Kayak contoh kayak ini ya, kayak MLM yang scam itu ya, menurut saya daripada kapasitas otak saya berkurang ya, mending ya saya fokus aja ke jalan saya gitu loh, ke jalan traders gitu. Daripada kapasitas berkurang untuk mikirin hal yang lain, tapi ya sekedar knowledge dan pengetahuan it's okay gitu loh. Pengalaman juga untuk disaringkan ke teman-teman gitu. Bagaimana sih cara trading yang benar, cara memakai robot yang benar, terus bagaimana cara membuat robot. Bang, saya punya strategi trading yang bagus nih. Nah, logiknya bagaimana? Nah, itu bisa konsultasikan ke saya atau ke Om Alpha kalau teman-teman mau buat robotnya gitu. Rencana Om Alpha kayak bareng Alpha sebelum tahun macan kah? Ya bareng Alpha sebelum tahun macan kah? Sebelum ini ya, fungsi Facai. Atau gimana Om Alpha? Udah sementara running, cuma memang Pak Halim ini masih ini kan dievaluasi dulu lah. Saya masih evaluasi untuk di Ava ini jalannya seperti apa gitu. Karena kan beda broker itu yang saya bilang tadi, beda broker beda hasil. Jadi kita harus ada beberapa faktor-faktor yang saya harus lihat mulai dari data ticknya, kemudian slippage-nya dan sebagainya, itu yang harus penting, itu yang harus saya perhatikan. Begitu. Oke, kalau slippage di Ava selama ini saya pakai nggak ada ya, slippage ya. Clear saat itu ya clear gitu. Oh, jadi EA-nya Bang J dulu dipakai di Centred ya? Enggak ya teman-teman ya. Karena saya sendiri juga mundur itu ada beberapa faktor juga gitu loh, terkait teknik trading juga gitu.